Rakit PC lagi, dan kali ini rakitannya itu full menggunakan AMD baik dari CPU dan juga GPU-nya. Kebetulan gue dikirimin motherboard dan juga kartu grafis dari Asus karena mereka katanya lagi ada promo juga nih. Yaitu untuk setiap pembelian motherboard X870 dan juga B650 series, kalian bisa mendapatkan OVO up to 500.000 dan juga bisa mendapatkan Steam Wallet 700.000. Dan Asus juga menawarkan gue RX 7600 XT yang harganya sekitar 5 jutaan ini. Menurut gue ini cukup menarik untuk dibahas, mengingat B580 di Indonesia udah mulai kelihatan juga harganya di 5 jutaan. Tapi tentu gue belum membandingkan dengan B580 karena memang gue belum punya sampelnya. Tapi paling enggak, karena gue dapat pinjaman RX 7600 XT, jadi gue bisa mendata si RX 7600 XT ini lebih lanjut. Siapa tahu nanti kalau gue ngebahas B580 bisa gue bandingin ke depan datanya. Nah, untuk rakitannya itu apa aja yang bakalan gue gunakan? Ini menarik banget ya untuk rakitan kali ini karena akhirnya gue berkesempatan juga untuk membahas si Ryzen 7 8700F. Karena CPU ini tuh sekarang harganya udah murah, udah mepet-mepet harganya dengan Ryzen 5 7500F. Yang mana ini bakalan jadi dimendang-mendingin banget karena 7500F itu dia bakalan unggul dari segi dukungan PCIe LAN, habis itu dukungan PCI Express versinya itu udah dukung PCIe Gen 5. Lalu untuk L3 cache-nya juga jauh lebih gemuk di 7500F. Tapi si Ryzen 7 8700F ini, dia tuh bakalan unggul dari jumlah core dan thread karena dia punya 8 core, 16 thread. Akan tetapi punya beberapa batasan, yaitu di bagian PCIe LAN yang memang cuma 16, dan untuk kartu grafisnya hanya berjalan di kali 8 aja. Sebagian orang ngerasa ya jalan dikali 8 itu nggak masalah karena memang kalau dipakai main game itu performance-nya memang nggak bakalan terasa. Terlebih lagi kartu grafisnya juga targetnya memang untuk 8700F ini ada di kelas mid-range, jadi untuk kelas-kelas RX 7600 XT rasanya memang udah cocok. Nah, motherboard yang dikirimin ke gua itu adalah dari TUF Gaming, yaitu adalah TUF Gaming B650E Wi-Fi. Kalau gua harus lihat apa yang menarik dari motherboard yang satu ini, yang pertama itu ialah di bagian heatsink VRM-nya yang memang gedenya itu beneran. Jadi untuk VRM sistem pendinginnya udah sangat baik. Lalu di bagian slot memori dan juga di bagian slot kartu grafisnya, Asus di sini udah menggunakan safe slot Core Plus dan juga safe DIMM. Dan untuk slot M.2 dia udah menggunakan M.2 QLED ya. Jadi kalian udah nggak memerlukan baut lagi untuk pemasangan NVMe SSD-nya. Akan tetapi untuk pemasangan heatsinknya itu tetap masih memerlukan baut. Tapi paling nggak masang SSD-nya itu udah jadi jauh lebih mudah. Di bagian I/O motherboard ini juga udah bisa dibilang cukup lengkap ya. LAN-nya udah 2,5 Gbps, ada Wi-Fi 6. Jumlah USB totalnya juga ada 8, dan yang paling penting ialah untuk motherboard AMD yaitu adalah fitur BIOS flashback yang mana kalian tentu bisa mengupdate BIOS tanpa colokin CPU, memori, dan komponen-komponen lainnya yang dicolokin ke motherboard. Lalu untuk kartu grafis di sini gue menggunakan RX 7600 XT Dual, dan untuk versi Dual ini sekarang udah jauh berbeda juga ya karena versi Dual juga sekarang udah diberikan Axial Tech Fan, yang mana Axial Tech Fan ini sebetulnya diadopsi dari fan yang ada di ROG. Jadi perbedaan dari seri Dual, TUF Gaming, dan juga seri ROG sebetulnya sekarang cuma berbeda di bagian heatsinknya aja. Beberapa fitur itu udah diturunkan ke versi Dual juga, salah satunya si Axial Tech Fan ini. Seri Dual juga udah dilengkapi dengan backplate, dan untuk Axial Tech Fan-nya itu juga udah mendukung 0 dB, sehingga kalau misalkan kartu grafisnya lagi adem, itu bila-bila kipasnya nggak bakalan muter. Jadi nggak perlu khawatir semisal kalian colokin RX 7600 XT Dual terus kipasnya nggak muter pas lagi idle, karena itu memang normal. Sebetulnya RX 7600 XT dan juga RX 7600 itu memiliki spesifikasi yang sangat-sangat identik, cuma beda GPU clock-nya aja. Akan tetapi RX 7600 XT punya keunggulan di VRAM-nya yang besar, yaitu 16 GB. Yang mana sekarang ini ya salah satu yang paling murah itu RX 7600 XT untuk kapasitas VRAM di 16 GB, karena B580 5 jutaan juga itu masih di 12 GB. Ya A770-nya juga udah lebih murah sih. Jadi sebetulnya RX 7600 XT ini adalah lawan yang paling pantas menurut gua untuk lawan si B580. Sayangnya nggak ada B580 di studio gua, jadi mungkin next video gue baru bakalan bandingin si RX 7600 XT-nya. Komponen lainnya itu gue menggunakan lebih banyak dari Adata, karena Adata juga ngirimin banyak komponen belakangan ini ke gue. Salah satunya ialah power supply yang lumayan heboh sekarang power supply-nya si Adata ini, yaitu adalah XPG Pylon, dan gue menggunakan versi 650 watt bronze di sini. Memori yang gue gunakan juga itu dari Adata, yaitu XPG Lancer dengan kapasitas 32 GB DDR5 6000. Ini timingnya nggak ketat sih untuk memorinya, karena ya ini memori
budget sebetulnya bisa dibilang. Jadi gue juga di sini masih mengusahakan untuk komponen-komponen yang dipasang itu memang komponen-komponen yang masih bisa dipertimbangkan lah dari segi budget, baik dari motherboard, kartu grafis, bahkan juga komponen-komponen lainnya. Dan untuk SSD-nya pun bahkan gue menggunakan NVMe SSD yang harganya cukup terjangkau, yaitu Adata Legend 900 dengan kapasitas 1 TB. Ini udah NVMe PCIe Gen 4. Untuk lebih lengkapnya sih gue belum cek begitu lanjut, tapi kalau gue cek di Crystal Dismart, ini kecepatannya menurut gue udah cukup oke. Tapi untuk dites lebih lanjut, gue belum ngeliat ini data-data sheetnya itu seperti apa untuk si Adata Legend 900 ini. Kalau cooling sih gue nggak pakai cooling aftermarket ya di sini. Jadi gue hanya menggunakan cooling bawaan dari si 8700F-nya aja. Lalu untuk casing di sini gue menggunakan dari PC Cooler, yang mana sebetulnya casing ini ialah hasil gue beli PC kemarin di COC ya, yang 9 jutaan itu. Habis itu gue copot, gue pasangin aja di sini karena casing PC Cooler yang satu ini dari segi harga juga masih cukup terjangkau. Gue lupa di sekitar 300 atau 400 ribuan. Jadi kalau harus ditotalin PC ini tuh budgetnya berapa, ya gue belum hitung sih, tapi nanti kalian coba cek aja di sini totalnya kira-kira berapa ya. Ingat, itu belum dipotong voucher-voucher diskon di marketplace dan juga promo yang diberikan oleh Asus Indonesia, khususnya untuk motherboard X870 dan juga B650, lalu untuk RX 7000 series alias Radeon. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita cek kemampuan PC ini kira-kira seperti apa. Kayaknya sih bakalan lebih banyak skenarionya, nanti pengujiannya bakalan banyak di resolusi 1440p untuk gamingnya karena kapasitas VRAM dari RX 7600 XT yang memang cukup besar di 16 GB. Apakah sanggup main game di 1440p? Kita lihat aja. Oke, gue bakalan mulai dari performance CPU terlebih dahulu ya. Di Cinebench R23 ini, Ryzen 7 8700F yang ada di PC rakitan ini mendapatkan skor multicore di sekitar 16 ribuan. Sebetulnya angka ini cenderung kecil ya, karena harusnya tuh 8700F kalau gue cek itu dia dapat di sekitar 17 sampai dengan 18.000. Ini disebabkan karena memang gue menggunakan stok cooling dari AMD sehingga temperatur dari CPU-nya itu memang masih nyentuh ke angka TJ Max di 95 derajat Celcius. Jadi gue pun nggak perlu ngasih unjuk lagi untuk CPU temperaturnya seperti apa, karena ketika dia load all core atau bahkan sebagian pun itu bisa menyentuh ke angka TJ Max, sehingga performance-nya memang masih mengalami inkonsistensi. Jadi gue sebenarnya tetap menyarankan jika kalian menggunakan 8700F, paling enggak kalian menggunakan cooling aftermarket deh, biar mendapatkan performa yang lebih maksimal. Karena untuk pendinginannya ini gue rasa bakalan lebih optimal di Ryzen 5 7500F apabila kalian menggunakan stock cooling. Semua di sini untuk settingan game itu di resolusi 1440p dan gue menargetkan 60 fps di PC ini. Kira-kira setting seperti apa yang bakalan gue dapetin di Cyberpunk 2077 ini? Gue perlu menggunakan FSR 3 performance untuk resolusi 1440p-nya. Kalau misalkan layar kalian ukurannya nggak terlalu besar sih, pada resolusi 1440p harusnya FSR 3 performance masih nggak terlalu kenotis. Paling nggak di sini kita menggunakan tekstur ultra dan juga udah menggunakan ray tracing di sini, meskipun menggunakan frame generation ya untuk angka 60 fps lebihnya. Tapi untuk game yang nggak punya frame generation, misalnya seperti di Death Stranding, juga sebetulnya itu udah bisa banget, karena bahkan kita bisa mendapatkan rata-rata di atas 100 fps pada preset very high di sini. Dan ini native ya, tanpa upscaler sama sekali di resolusi 1440p. Untuk Far Cry 6 di sini gue bisa mendapatkan rata-rata di 84 fps. Di sini tetap pakai FSR, tapi FSR-nya itu ultra quality dan udah menggunakan ray tracing dengan preset ultra juga. Hogwarts Legacy di sini gue pakai preset ultra dan untuk FSR-nya itu diaktifkan FSR quality. Rata-rata FPS yang bisa didapetin di sini adalah 77 fps, tapi 1% low frame rate-nya aja yang memang masih cenderung rendah di sekitar 19 bahkan. Jadi frame time-nya memang masih cukup berasa di game Hogwarts Legacy ini. Lalu selanjutnya Horizon Zero Dawn, di game ini masih cenderung bagus banget dengan FSR quality aja, preset ultimate resolusi 1440p mendapatkan rata-rata di 108 fps dengan 1% low frame rate di 86 fps. Jadi mungkin bakalan ketemu beberapa game aja, terutama game yang memang menggunakan ray tracing itu yang memang perlu penyesuaian. Jadi kalian bisa matiin aja ray tracingnya kalau misalkan mau dapat performance atau frame rate yang memang lebih tinggi lagi. The Last of Us Part 1 di sini bisa memanfaatkan FSR 3 quality, preset ultra di sini gue bisa dapetin rata-rata di 119 fps dengan 1% low frame rate di sekitar 98. Jadi untuk performance di game ini sebetulnya juga udah sangat-sangat baik meskipun kita menggunakan ray tracing. Lalu untuk Black Myth Wukong di sini kalau gua menggunakan ray tracing medium aja,
itu gue baru bisa mendapatkan rata-rata di 59 fps. Agak susah untuk nyentuh ke 60 fps pada game ini jika menggunakan ray tracing. Bahkan angka 60 fps di sini pun gue udah menggunakan frame generation. Tapi kalau buat main game kompetitif, sebetulnya tenang-tenang aja. Semisal kalian punya monitor 240 Hz atau ya mungkin rata-rata yang pakai PC modelan kayak begini di 180 Hz atau 240 gitu ya, itu frame rate-nya udah kekejar kok. Macam kayak Valorant aja udah dapat rata-rata di 360 fps. 1% frame rate-nya juga masih cenderung baik di 225 fps. Kalau kita pakai buat editing itu gimana kemampuannya? Kalau kalian menggunakan CapCut, kalian nggak bisa menggunakan encoder AV1 dari si Radeon-nya, alias CapCut-nya memang belum support, jadi bakalan CPU yang jalan. Video berdurasi sekitar 13 menit di sini bisa diekspor dalam waktu 12 menit 33 detik. Untuk ukuran CPU encode sebetulnya Ryzen 7 8700F ini udah bisa dikategorikan kencang. Tapi kalau misalkan kalian mau manfaatin encoder AV1 dari si Radeon-nya, kalian tuh bisa pakai software macam kayak DaVinci Resolve misalnya. Di DaVinci Resolve ini udah bisa ya menggunakan si RX 7600 XT-nya untuk encode. Maka dari itu kemampuan ekspornya juga jauh-jauh banget lebih kencang. Untuk encode AV1 resolusi 1080p di sini beres dalam waktu 1 menit 56 detik. Untuk resolusi 1080p berdurasi 13 menit. Untuk temperatur paling yang gua bahas itu dari segi kartu grafis atau GPU-nya ya. Untuk GPU si RX 7600 XT Dual ini temperaturnya itu ada di angka sekitar 70-an derajat Celcius, semisal dia betul-betul full load atau lagi stress test, dan temperaturnya itu maksimal ada di angka 76 derajat Celcius. Untuk memory junction temperaturnya juga masih cenderung aman ya, di sekitar 88 derajat Celcius, akan tetapi untuk GPU hotspotnya, ini udah cenderung tinggi di 100 derajat Celcius. Tapi itu memang tipikal GPU hotspot dari si RX 7000 series ya, baik 7600 XT ataupun 7900 XTX pun seperti ini. Oke, kurang lebih segitu ya untuk PC rakitan kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ada di antara kalian fanboy AMD yang memang menginginkan rakit PC seperti ini menggunakan RX 7600 XT dan juga 8700F? Atau pengen ada yang mending-mending? Silahkan komen dan berantem di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.